Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiatus Salihah dari kelompok 4 Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal. Nah, pertama yaitu berdirinya Sultan Utsmani. Sultan Utsmani berdiri berawal pada abad ke-6 Masehi. Nah, bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Nah, jadi berdirinya Utsmani ini yaitu pada abad ke-6 Masehi. Nah, bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan juga Gorgan. Nah, kontak pertama bangsa Turki ini dengan Muslim, terjadi di masa pemerintahannya Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Nah, peluang ini dibuka oleh Khalifah Al-Mutasim. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Giyasuddin Abu Suja Muhammad. Nah, jadi bangsa Turki ini berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masanya Giyasuddin Abu Suja Muhammad. Nah, sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Nah, jadi sebelum jatuhnya Seljuk, kelompok orang dari pimpinan Sulaiman ini bermigrasi untuk menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan oleh putranya Ertugrul yang mendapatkan sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Nah, era Ertugrul ini dilanjutkan oleh Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bizantium yang menggetarkan semua lawannya. Nah, jadi pada eranya Ertugrul ini kemudian dilanjutkan oleh Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Bizantium yang hingga menggetarkan semua lawannya. Nah, di era Utsman inilah yang menjadi Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri. Untuk selanjutnya itu kejayaan Kesultanan Utsmani. Nah, Kesultanan Utsmani ini mencapai keemasan yaitu pada abad ke-16-nya di eranya pemerintahannya Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukannya. Nah, jadi pada kejayaan Kesultanan Utsmani ini mencapai keemasan pada abad 16 yang mana pemerintahannya Sultan Salim ini fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukannya. Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu payung kekuasaan. Pada abad 15-17, Kesultanan Utsmani ini menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan Semenanjung Balkan. Nah, jadi pada abad 15-17 ini Kesultanan Utsmani ini menjadi khalifah Islam yang terpenting di Timur Tengah dan di Semenanjung Balkan. Tahta Sultan Salim I dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman pada 1520. Nah, Turki Utsmani ini berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Forat hingga ke Gibraltar. Nah, di Afrika Utara, pasukan Turki Utsmani menahan pasukan di kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Sang khalifah juga tidak melupakan kesejahteraan rakyat meski sibuk menaklukkan wilayahnya. Jadi pada ini sang khalifah itu tidak pernah melupakan kesejahteraan rakyatnya meskipun khalifah ini sibuk dalam menaklukkan wilayahnya. Nah, Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan demi wujudkan ketertiban dan keamanan wilayahnya. Jadi Sulaiman I ini menyusun peraturan-peraturan untuk rakyatnya agar terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Nah, Sulaiman I ini diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat dan rakyat hidup sejahtera. Kebudayaan dan pandangan juga mengalami kemajuan, begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Syaroni dengan NIM 204 1050 20073.
Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu yang akan menjelaskan mengenai keruntuhan Turki Utsmani dan juga dinasti Safawi Persia hingga Khomeini pada tahun 1501 sampai 1732. Yang pertama yaitu keruntuhan Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terlihat setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat tahun 1566 Masehi. Kekaisaran tidak menemukan pengganti yang kuat, hingga pada akhir abad ke-18, serangan dari negara lain makin gencar, yaitu termasuk lewat pemikiran. Pada saat itu, peran pemikiran menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab, yang membuat Turki Utsmani pecah. Dan setelah itu, muncul gerakan yang menyatakan seluruh muslim berada dalam satu payung, yaitu pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu, muncul juga Mustafa Kemal Pasha yang mengadakan pembaruan mengacu pada barat. Pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu berganti Turki yang menerapkan sistem seluler. Dan untuk dinasti Safawi Persia hingga Khomeini pada tahun 1501 sampai 1732. Sejarah dari berdirinya kerajaan Safawi, yaitu kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabi, yaitu dari kota di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah, yaitu waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan dan berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Berbeda dengan dua kerajaan Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar berbentuknya negara Iran di dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Putri, NIM 2041050201106. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kejayaan Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I 1587 sampai 1629 yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kejayaan Kerajaan Safawi meliputi bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan juga bidang pembangunan dan bidang seni. Masa kemunduran Kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, Kerajaan Safawi dituntut diperintah oleh 6 raja, yaitu Raja Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp, dan Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Revolusi Iran. Revolusi Iran juga dikenal dengan sebutan Revolusi Islam Persia, revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini.
Revolusi ini sering disebut revolusi besar ketiga dan demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Muhammad Reza Pahlavi menjalani pengasingan pada 16 Januari 1979. Kejatuhan terakhir dinasti Pahlavi segera terjadi setelah 11 Februari di mana angkatan bersenjata Iran menyatakan dirinya netral setelah gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum nasional. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudian, NIM 2041050201009. Di sini saya akan menerangkan tentang dinasti Mughal di India hingga terbentuknya Bangladesh. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang paling muda. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Dinasti Mamluk didirikan oleh seorang budak yang bernama Al-Tamasi. Al-Tamasi berhasil memperoleh kekuasaan Islam di sebelah utara Malawa dan menyelamatkan negerinya dari serangan Mongol. Setelah itu, ia menunjuk anak perempuannya Rozia sebagai pengganti dengan alasan semua anak laki-lakinya tidak ada yang mampu untuk memimpin. Pada tahun 1240 Masehi terjadi pemberontakan untuk menolak sultan perempuan yang menjatuhkan Rozia oleh Bahram Shah, putra dari Iltumis. Namun Bahram Shah tidak mampu memimpin. Akhirnya pada tahun 1246 Masehi, pamannya Nasiruddin Mahmud naik tahta. Kemudian ia digantikan oleh Balban dengan dukungan para pembesar istana. Jalaluddin Khalij naik pada tahun 1290 Masehi. Selanjutnya itu masa kejayaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertaruhkan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya pada abad ke-18 Masehi. Kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran, kekuasaan politiknya mulai merosot. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang akibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melakukan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisme sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Safitri, NIM 2041050200095. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses kemunduran kerajaan Mughal India dan awal mula terbentuknya Bangladesh. Yang pertama adalah proses kemunduran kerajaan Mughal India, yaitu setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kerajaan Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang sudah muncul, tapi dapat diatasi. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerahnya menjadi lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat dan cenderung memperkuat posisinya masing-masing. Ketika kerajaan memasuki keadaan yang lemah, seperti pada tahun itu juga, perusahaan Inggris yang sudah sangat kuat mengangkat senjata melawan pemerintahan Mughal. Inggris pada bulan Mei tahun 1857 Masehi, perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapatkan dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim.
Raja terakhir Mughal diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal yang di daratan India, dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka sendiri. Yang kedua yaitu tentang awal mula terbentuknya Bangladesh. Pada 16 Desember 1971 adalah awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh. 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataan pahit harus diterima Pakistan. Pasalnya, kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Sebenarnya sebelum peperangan itu pecah, pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh, walau mendapat bantuan India, dan jalan panjang harus tetap dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh, jutaan orang harus mengungsi, menjadi harga yang mahal yang harus dibayar Bangladesh. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.